Wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya. Bisa bertatap muka lagi, anak-anak dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya. Kita belajar bab 2 ya. Bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang tawakal, sudah ya? Ikhtiar, sudah? Sabar? Terus syukur? Sekarang qanaah ya? Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang syukur, tentang sabar, tentang tawakal dan ikhtiar, yang mana yang kita pelajari itu pastinya sudah anak-anak praktekkan. Pastinya sudah anak-anak praktekkan. Kok bisa Pak sudah saya praktekkan? Ya, karena tawakal setiap hari anak-anak pasti berdoa. Ikhtiar setiap hari anak-anak pasti berusaha. Nah, seperti ini itu dalam rangka kita berusaha. Sabar anak-anak pasti adalah dalam melaksanakan kesabaran. Karena anak pondok pesantren itu adalah didikannya pertama didikan sabar. Sabar apa? Sabar dalam menahan apa? Menahan ingin ketemu dengan orang tua. Sabar apalagi? Sabar dalam menahan apa? Lamanya kita di pondok pesantren. Lamanya kita dalam menempuh pendidikan ya, itu yang harus kita terus-menerus lakukan ya. Dan itu sudah kamu lakukan sedikit demi sedikit. Nyatanya sekarang sudah masuk kelas 2 atau kelas 8. Berarti kesabarannya sudah mulai meningkat. Sabar kelas 1 naik ke kelas 8 atau kelas 2. Sabar kelas 8 naik nanti ke kelas 3. Sekarang qanaah. Ya. Qanaah itu apa? Qanaah adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuan. Itu arti qanaah. Qanaah juga dapat diartikan merasa cukup terhadap pemberian rizki dari Allah. Ya. Itu arti secara mudah. Merasa cukup terhadap pemberian rizki dari Allah. Ya. Maksudnya apa? Qanaah itu kita menerima apa yang kita miliki, baik kemampuan, baik tubuh kita, fisik kita menerima. Menerimanya dengan penuh penerimaan. Ya. Itu namanya tidak mengeluh, ya. Nah, kamu di pondok ini itu dalam rangka menerima, dalam rangka qanaah. Sarannya tidak mengeluh, ya. Ya. Kemudian merasa puas. Puas itu senang. Merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah. Kamu diputuskan oleh Allah menjadi anak pondok pesantren. Padahal dulu hatimu ingin tidak di pondok pesantren. Ya enggak kira-kira? Pasti ada. Karena dipaksa orang. Nah, Allah menurunkan itu karena kamu adalah keputusan Allah, kamu di pondok pesantren. Dengan berbagai macam
pertimbangan orang tua, ya. Karena pondok pesantren itu adalah tempat yang aman, tempat yang pas untuk mendidik anak-anak pada zaman saat ini, ya. Biar kamu bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menyalahi atau itu di pondok pesantren, ya. Dalam artian santri-santri yang modern. Sekarang ini kan kamu namanya termasuk santri modern, ya. Nah, itu qanaah namanya. Tidak mengeluh. Ya. Awalnya ya mengeluh, ya enggak kira-kira. Tapi sekarang sudah dilakukan tidak. Nah, Pak Ali ya sama seperti kamu. Ketika waktu seperti kamu, ya harus jauh dengan orang tua, ya enggak. Kemudian setelah jauh dengan orang tua juga harus menerima apa? Penyakit di pondok pesantren. Apa penyakit di pondok pesantren itu? Gudikan. Itu sudah pasti. Stempel gudik itu pasti menerima anak pondok pesantren dimanapun itu. Tapi kalau sudah pulang ya hilang. Nah, saya juga sudah tidak, ya. Dulu juga sama seperti kamu. Ya, guru-guru juga sama. Yang guru itu pondok pesantren, ya. Karena apa? Karena itu adalah langkah-langkah, tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Ya, itu harus qanaah. Nah, menerima, ya, paham ya? Nah, itu qanaah. Menerima dengan jiwa yang betul-betul kita terima. Tetapi, ada tetapinya. Setelah kita menerima, kita tidak sekedar menerimanya, tetapi kita harus tetap berusaha. Paham ya? Kamu dikasih Allah bentuk seperti ini. Mulai dari lahir sampai dewasa. Tapi kamu harus berusaha. Tanpa berusaha kamu tidak akan bisa. Apakah dari lahir kamu sudah ketahuan cerdas? Kan tidak. Apakah dari lahir kamu sudah ketahuan jadi anak yang hebat? Kan tidak. Tetapi qanaah menerima itu yang diimbangi dengan berusaha. Akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang kuat, ya, tidak gampang mengeluh, jiwa-jiwa yang kuat. Nah, santri itu seperti itu didikannya. Makanya beda lulusan santri dan lulusan non santri itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena didikannya, caranya berbeda. Santri itu dididik untuk mencari solusi masalah. Kamu di pondok itu dan di sekolahan itu kan pasti punya permasalahan. Tidak tahu masalahnya. Masalah mungkin di mandinya, harus antri dulu, ya. Makanya kadang-kadang tidak dapat, ya. Itu aja masih gemuk seperti dia. Ya, kadang-kadang tidak dapat makan, ya. Ya. Kadang-kadang yang dapat super makan, sama masih kurus kerempeng. Nah, iya kan? Ya, itu memang perilaku di pondok pesantren. Kadang-kadang sandalnya bagus hilang seketika. Itu juga ada. Ya. Paham ya? Itu qanaah. Nah, kita qanaah. Nah, di dalam qanaah itu terdapat, ya, dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 11,
Iya. Ayat 6 ya. Ayat 6. Yang berbunyi coba dibaca bersama-sama. Artinya anak laki-laki. Ya, dijelaskan pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu. Artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, mendapat rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, itu qanaah. Dia diberikan rezeki, dia merasa cukup. Dia diberikan ilmu, dia merasa cukup. Dalam arti cukup itu dalam arti dia berusaha. Bukan dalam arti bermalas-malasan. Cukuplah saya jadi orang malas, orang bodoh. Ya, itu enggak, ya. Dan hikmah dari qanaah. Hikmah dari sabar, syukur dan qanaah. Satu, syukur dan sabar adalah kunci bagi meningkatkannya keimanan ya seseorang kepada Allah. Syukur dan sabar juga merupakan sarana meningkatkan kualitas diri agar lebih berharga dalam pandangan Allah. Qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup. Orang yang qanaah hidupnya selalu bahagia dalam keadaan apapun. Karena orang yang berlaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, ilmunya ilmu yang baik, akhlaknya dibaikkan oleh Allah, ya, cita-citanya kabulkan oleh Allah. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.